Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Savitri, Salsa Marcella, Nur Hayati, Revi Revani, Rita Hartati, dan Akezia Royani. Pertama itu ester, di mana senyawa yang saya akan ambil yaitu propil metanoat. Nah, di mana rumus senyawanya itu dalam senyawa ester, proses retrosintesis menggunakan reaksi esterifikasi, di mana esterifikasi ini merupakan reaksi yang hampir sama dengan substitusi nukleofilik. Untuk retrosintesis yang pertama, kita lakukan diskoneksi, di mana kita lakukan diskoneksi pada cabang ikatan antara C dan O. Lalu setelah kita lakukan diskoneksi, kita tentukan sinton mana yang positif dan sinton mana yang negatif. Karena O bermuatan negatif, sehingga CH yang dibuangnya bermuatan positif. Sedangkan 2O bermuatan negatif. Lalu setelah kita menentukan sinton, kita tentukan reagen apa yang akan digunakan pada retrosintesis propil metanoat ini. Reagen yang ekuivalen. Reagen yang saya ambil adalah OH dan H. OH untuk di sinton positif, sedangkan H untuk sinton yang negatif. Lalu dikarenakan esterifikasi itu hampir sama dengan substitusi, maka kita pindahkan nukleofilnya ke sebelah kiri dan OH-nya pindah ke sebelah kanan. Lalu reaksi yang memungkinkan yang terjadi pada retrosintesis propil metanoat adalah esterifikasi, di mana reaksi yang terjadi yang memungkinkan adalah reaksi yang memungkinkan ini akan sama dengan senyawa yang akan kita retrosintesis tadi, yaitu propil metanoat. Baik, untuk selanjutnya yaitu asam karboksilat, di mana saya akan mengambil sebuah senyawa yaitu asam propanoat, di mana asam propanoat ini dimuat dari propanal yang teroksidasi menjadi asam propanoat. Untuk retrosintesis asam propanoat, pertama kita teruskan dulu reaksinya.
Langkah pertama itu kita diskoneksi dari si asam propanoat ini, dimana yang akan didiskoneksi adalah di sebelah di ikatan antara C dan C. Nah, lalu setelah didiskoneksi, kita tentukan sintonnya, mana yang sinton positif, mana sinton yang negatif. Dikarenakan O bermuatan negatif sehingga C bermuatan positif, dan setelah C bermuatan positif, CH2 akan bernilai negatif. Lalu setelah kita tentukan sintonnya, kita tambahkan reagennya, reagen yang cocok yang akan memenuhi dari retrosintesis ini, dimana reagen yang diambil adalah CH3, dimana CH3 itu bermuatan positif, dan untuk C yang bermuatan positif kita akan mengambil OH yang bermuatan negatif. Nah, lalu kita tentukan reaksi apa yang memungkinkan dalam retrosintesis asam propanoat. Nah, untuk reaksi yang memungkinkan yaitu oksidasi Nah, sehingga reaksi yang memungkinkan sama halnya dengan produk yang kita ingin retrosintesis tadi berupa asam propanoat. Selanjutnya saya akan meramalkan jalur sintesis reaksi ester dengan reaksi esterifikasi. Nah, tahap pertama yaitu kita akan melakukan sintesis. Di sini saya menggunakan contoh yaitu asam propanoat, di mana asam propanoat ini ditambahkan dengan alkohol yaitu etanol dan menghasilkan ester. Ditambah H2O. Selanjutnya yaitu retrosintesis. Nah, tahap selanjutnya adalah kita melakukan retrosintesis untuk membuktikan apakah sintesis yang telah kita lakukan sudah benar atau tidak. Nah, di sini contoh retrosintesisnya yaitu etil propanoat, di mana etil propanoat untuk meretrosintesisnya adalah tahap pertama melakukan diskoneksi. Nah, pada contoh ini saya mendiskoneksikannya pada bagian antara C dengan O. Setelah kita diskoneksikan, maka kita akan menentukan mana sinton yang positif, mana sinton yang negatif. Nah, di sini sinton positifnya adalah propanoat, sedangkan untuk sinton negatifnya adalah etil. Setelah kita menentukan sintonnya, kita akan memberikan reagen pada masing-masing senyawa tersebut, di mana yang propanoatnya akan kita kasih reagen OH- dan OCH2CH3-nya akan kita beri reagen H.
setelah kita memberikan reagen, kita akan mengkataliskannya dengan asam kuat, yaitu H+. Setelah kita mengkataliskannya, maka kita akan mendapatkan reaksi yaitu CH3, CH2, COO, CH2 tambah CH3 ditambah H2O, atau kita bisa menyebutnya sebagai etil propanoat. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan meramalkan jalur sintesis reaksi asam karboksilat dengan reaksi oksidasi alkohol primer. Nah, di sini kita akan memulainya dengan menentukan reaksi dari alkohol, di mana di sini saya menggunakan etanol. Nah, etanol ini akan mengalami oksidasi, di mana O-nya ini akan menyerang H yang dimiliki oleh CH2 dan akan membentuk CH3, COH, H dan OH. Nah, dalam ini mereka ini tidak stabil. Sehingga untuk menstabilkannya, kita akan mengambil H yang didapatkan dari oksidasi tadi dan OH minnya untuk dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan, elektrolit dari OH dan juga H+ ini akan dikumpulkan di dalam C dan membentuk ikatan rangkap, sehingga terjadilah oksidasi yang mengakibatkan senyawa alkohol tersebut berubah menjadi aldehid. Nah, dari gugus aldehid ini maka akan terjadi oksidasi lagi, di mana O ini akan menyerang H dan menghasilkan asam karboksilat. Nah, sebagai pembuktiannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah analisis, di mana alkohol atau asam karboksilat tadi Nah, setelah kita menulis reaksinya, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan diskoneksi pada reaksi asam karboksilat ini, di mana kita akan mengkoneksikannya pada bagian OH-nya, di mana OH merupakan gugus pergi yang mudah untuk dilepaskan. Setelah kita mendiskoneksikannya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan sintonnya. Nah, untuk menentukan sintonnya, di mana yang sebagian sebelah kiri ini merupakan sinton positif. Kenapa dia mendapatkan sinton positif? Dikarenakan O merupakan ion oksigen yang bermuatan negatif selalu berhubungan dengan ion C yaitu positif, sehingga untuk OH mendapatkan sinton negatif. Nah, setelah kita mengetahui sintonnya, langkah selanjutnya yaitu kita membutuhkan sebuah reagen untuk menstabilkan kedua reaksi tersebut, di mana reaksi sinton positif yaitu kita akan mengikatnya dengan reagen negatif, di mana di sini saya menggunakan OH- ditambah untuk reagen negatifnya saya menggunakan CH3. Nah, langkah selanjutnya itu adalah saya melakukan I3F, yaitu penggantian gugus fungsi, di mana alkohol tadi akan berubah menjadi senyawa aldehid. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan meramalkan jalur sintesis reaksi asam karboksilat, di mana saya akan menggunakan asam propanoat. Setelah dituliskan reaksi, selanjutnya kita akan melakukan diskoneksi dari reaksi tersebut.
Setelah didiskoneksi, selanjutnya kita akan menentukan sinton positif dan sinton negatifnya. Setelah ditentukan sinton positif dan sinton negatifnya, tahap berikutnya kita akan menstabilkan dengan cara memberikan sebuah reagen. Setelah memberikan reagen, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan substitusi. Setelah dilakukan substitusi, langkah selanjutnya kita akan melakukan reaksi substitusi pada nukleofil di mana CH3 akan berdampingan dengan OH dan COOH akan berdampingan dengan etil. Sehingga didapatlah reaksi pertama, yaitu tahap berikutnya, kita akan melakukan sintesis dengan reaksi esterifikasi. Di mana H menyerang OH- sehingga terjadi pelepasan unsur H, sehingga H lepas dan berpindah ke sebelah alkohol dan membentuk H2O. Sehingga didapatlah reaksi ester tambah air yang dimana hasil akhirnya itu ada metil propanoat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan meramalkan jalur sintesis reaksi esterifikasi di mana saya menggunakan metil etanoat. Di mana dengan rumusnya itu CH3COOCH3. Di sini ada jalur sintesisnya yaitu CH3 C rangkap 2O OCH3. Untuk analisisnya itu ada 4, yaitu diskoneksi, sinton, reagen, dan substitusi. Dimana di sini saya menganalisis diskoneksinya terlebih dahulu, yaitu saya mendiskoneksikannya di antara C dan O karena ROR itu adalah gugus pergi yang lebih mudah untuk diputuskan, sedangkan untuk RCO2R itu adalah gugus pergi yang sukar untuk diputuskan. Selanjutnya itu saya akan menentukan sintonnya, dimana kita ketahui bahwa O itu adalah negatif sedangkan C itu adalah positif dan O ini adalah negatif. Selanjutnya kita menentukan reagennya.
reagennya itu adalah setelah positif kita harus mencari reagen yang negatif. Begitu juga yang O-nya. Kita sudah ketahui O itu negatif, oleh sebab itu kita harus mencari pasangan reagennya yang positif. Jadi sehingga didapatlah OH- dan H+. Lalu disubstitusikan dan hasilnya itu CH3C rangkap 2O OH ditambah CH3OH. Selanjutnya itu reaksi esterifikasi. Kita mengetahui rumus dari reaksi esterifikasi ini asam karboksilat ditambah alkohol lalu dikatalis menjadi ester ditambah H2O atau air. Lalu kan kita sudah mengetahui bahwa ini asam karboksilat dan ini adalah alkohol. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya CH3C rangkap 2O OH plus CH3OH lalu dikataliskan dengan H+, sehingga terjadilah namanya H menyerang H+ dan CH3 menyerang H. Jadi didapatlah CH3C rangkap 2O OCH3 ditambah H2O. Baik, perkenalkan saya Salsa Marcella. Di sini saya akan menjelaskan reaksi pada ester, yaitu reaksi esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari alkohol dan asam karboksilat. Seperti yang sudah saya sebutkan, maka terdiri dari alkohol dan asam karboksilat. Nah, di sini saya punya suatu reaksi. Jadi di sini ada asam asetat sebagai asam karboksilat, kemudian ada etanol sebagai alkohol yang menghasilkan etil asetat dan juga air. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana retrosintesisnya. Jadi, kita ambil etil asetat untuk menentukan retrosintesisnya. Langkah pertama yaitu penentuan diskoneksi dari etil asetat. Nah, kita memotong pada ikatan CO karena lebih mudah dilepas atau merupakan gugus pergi yang baik dibandingkan kita memutuskannya pada rantai RC. Karena apa? Rantai RCO2R atau ester ini ketika dipotong itu sulit untuk melepas dibandingkan pada ikatan COOR. Nah, selanjutnya yaitu penentuan sinton. Nah, C ini itu sinton positif dan O ini merupakan sinton negatif. Selanjutnya yaitu penentuan reagen ekuivalen. Nah, di sini kan kita sudah menentukan bahwa C itu bersinton positif dan O itu bersinton negatif. Nah, untuk yang sinton positif itu kita bisa mencari seperti golongan 1A. Nah, untuk yang negatif itu bisa kita cari misalnya itu pada golongan 7A. Nah, untuk yang positif di sini saya memilih untuk menggunakan OH, kemudian untuk yang sinton negatif yaitu O, saya memilih untuk menggunakan H. Jadi kita mencari yang bawanan dari sinton yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir itu kita menentukan reaksi yang terjadi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan CH3COOH ditambah CH3CH2OH. Nah, jadi kita akan membentuk H2O. Maka reaksi ini akan kembali lagi menjadi etil asetat ditambah H2O. Karena OH menyerang H sehingga menjadi H2O. Maka reaksinya akan kembali lagi
yaitu CH3, C rangkap O berikatan dengan CH2, CH3 ditambah H2O. Nah, bisa kita lihat terjadi pada retrosintesisnya kembali lagi. Dan kemudian ketika kita belum melakukan penyerangan pada reaksi ini, maka akan kembali pada reagennya yang ini. Dan ketika sudah kita lakukan penyerangan pada OH dan H yang membentuk H2O, maka kembali pada produknya, yaitu etil asetat ditambah air. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akan mencoba membuat retrosintesisnya yang diambil pada asam asetat. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah diskoneksi atau pemutusan. Jadi di sini saya akan memutus pada ikatan C antara C dan OH. Karena OH merupakan gugus pergi yang baik dibandingkan jika kita memutuskan antara CH dan C. Nah, selanjutnya yaitu penentuan sinton negatif dan sinton positif. Nah, di sini saya punya C. C ini merupakan sinton positif dan OH ini merupakan sinton negatif. Nah, selanjutnya kita akan menentukan reagen ekovalen. Nah, kita sudah mengetahui bahwa C ini sinton positif, maka kita harus mencari yang berlawanan. Nah, maka didapatkanlah OH. Dan OH ini didapatkan sintonnya negatif, maka kita juga mencari yang berlawanan yaitu yang positif. Nah, dapatlah Na. Nah, selanjutnya yaitu reaksi yang mungkin. Nah, jadi selanjutnya kita akan melihat bahwa nantinya Na ini akan menyerang OH. Dan OH akan menyerang C rangkap 2O. Maka didapatkanlah CH3 C rangkap 2O OH kemudian ditambah Na OH. Dan hasilnya akan kembali. Perkenalkan, saya Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan ramalan jalur sintesis yang mungkin terjadi pada asam karboksilat, di mana saya mengambil reaksi yang pertama yaitu asam propanoat. Dengan rumus yang pertama kita tentukan dulu kita akan mendiskoneksikan asam propanoat ini di mana. Saya memilih di OH karena diskoneksi gugus fungsi OH itu merupakan urutan gugus fungsi pergi yang baik. Nah, jadi dapat kita ambil OH merupakan sinton negatif dan C merupakan sinton positif. Setelah kita menentukan diskoneksi, kemudian sinton, selanjutnya kita tentukan menambahkan reagen. Nah, karena C ini merupakan sinton positif, kita membutuhkan reagen negatif, di mana saya mengambil reagen negatifnya yaitu Cl. Sementara di OH yang sinton negatif, kita membutuhkan reagen yang bersifat positif, di mana saya mengambil
CH3. Setelah kita menentukan reagen, kita bisa mengambil kesimpulan reaksi yang mungkin terjadi, yakni CH3. Nah, OH bereaksi dengan C dan Cl bereaksi dengan CH3. Karena OH bernilai negatif dan C bernilai positif, Cl bernilai negatif dan CH3 bernilai positif. Jadi mereka saling menyerang. Sehingga reaksi yang mungkin terjadi yaitu selanjutnya jalur sintesis untuk reaksi yang mungkin terjadi pada asam karboksilat. Saya mengambil reaksi butanol dengan rumus untuk menjadikan butanol atau alkohol menjadi asam karboksilat. Kita perlu mengoksidasi reaksi tersebut, di mana butanol kita oksidasikan, maka butanol akan menghasilkan Nah, dari reaksi ini maka yang terjadi adalah butanal, di mana butanal dengan rumus CH3 CH2 CH2 COH ditambah dengan H2O. Dari mana H2O? Maka H2O akan dilepas menghasilkan CH3 CH2 CH2 C rangkap 2OH, yakni butanal. Butanal kita oksidasikan lagi maka akan menghasilkan yaitu asam butanoat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisis asam butanoat tersebut. Yang pertama yaitu kita akan diskoneksi terlebih dahulu. Kita akan diskoneksi di sini, di mana itu merupakan diskoneksi ester dan akan menghasilkan sinton
ini negatif dan ini positif. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan reagen, di mana saya menambahkan di sinton positif ini di sinton negatif ini kita membutuhkan reagen yang bernilai positif, di mana saya menambahkan CH3. Dan untuk yang di sinton positif, kita perlu menambahkan reagen yang bernilai negatif. Maka saya akan menambahkan reagen OH yang bernilai negatif. Sehingga reaksi yang mungkin terjadi CH3 bereaksi bersama OH dan C bereaksi bersama CH2, sehingga reaksi yang mungkin terjadi yakni COH ditambah dengan CH3OH. Demikian dan terima kasih.